Membaca buku harus diakui bukan lagi kesenangan anak-anak saat ini. Hal tersebut dikarenakan anak-anak dan balita sekarang lebih dikenalkan gadget terlebih dulu oleh orang tuanya. Dalam sebuah kesempatan, Kaseto menghimbau pada para orang tua agar memperkenalkan buku sejak dini pada anak dan balita. Menurutnya, buku yang diberikan bisa dalam bentuk kain sehingga dapat dibolak-balik tapi tidak mudah sobek. Selain itu, juga bisa dibuat untuk mainan sehingga anak-anak merasa tertarik untuk membacanya. Baru setelah menginjak usia 2 tahun dan anak sudah mulai memahami lingkungannya, baru bisa diberikan buku yang terbuat dari karton. Kaseto mengingatkan, membangun minat baca dan mengkondisikan buku dekat pada anak harus dilakukan sejak masih bayi. Sebab jika dikenalkan saat menginjak bangku TK, dikategorikan sudah terlambat. Selain itu, memperkenalkan buku kepada anak juga perlu metode, bukan asal memberi. Metode itu bisa dengan membacakannya, disertai cara-cara yang menarik, bisa dengan nyanyian, dan lain sebagainya. Pemirsa, kembali lagi di 60 menit inspiratif dan inovatif bersama saya Vegi Manengke dan tamu saya hari ini ada Devi Raisa. Ini kalau ngeliat tayangan yang tadi ya, memang kita tidak memungkiri bahwa kemajuan teknologi apalagi dengan dunia digital itu sangat-sangat memudahkan kita sekarang. Segala sesuatu sekarang udah lebih praktis gitu ya. Kalau kata-kata dalam bahasa Inggrisnya itu it's just one click away. Kita bisa mendapatkan berbagai kebutuhan. Tapi dengan kemajuan yang sama, kita juga punya tantangan yang luar biasa loh. Seperti yang sudah kita saksikan tadi bahwa kadang kita sebagai manusia itu kalah pamor dibanding sama gadget sendiri dalam hubungannya dengan anak-anak. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran Devi Raisa di sini bisa membantu kita supaya kita tetap menjadi fokus buat anak-anak ya. Maksudnya kita tidak kalah dengan gadget itu sendiri. Kamu melihatnya bagaimana Devi sebagai seorang psikolog anak dengan kemajuan teknologi dan gadget yang sekarang juga sudah mulai digandrungi anak-anak? Iya, jadi orang tua tuh mungkin banyak yang sibuk ya, bekerja, terus habis itu melihat bahwa oh ini gadget bisa menjadi satu alat nih, ketika dikasih gadget anak langsung diem. Jadi orang tua bisa sambil ngerjain pekerjaan yang lain. Padahal untuk anak-anak usia dini sebaiknya tidak diperkenalkan gadget terlebih dahulu. Nantinya ketika dia udah sekolah, baru tuh gadget bisa mempermudah mereka memang dalam belajar, cari informasi. Tapi di awal-awal sebaiknya diperkenalkan buku terlebih dahulu. Jadi jangan dengan alasan supaya ringkes gitu ya orang tua ya, supaya praktis deh. Yang penting anak saya cepet diem deh, yang penting dia tenang gak kemana-mana, saya bisa lanjutin kerjaan saya langsung dikasih gadget. Sebenarnya kalau rekomendasi kamu usia berapa anak-anak baru boleh megang gadget? Sebenarnya kalau rekomendasi ada American Association of Pediatrics sendiri, sebaiknya sebelum anak usia 2 tahun itu tidak diperkenalkan gadget sama sekali. Nah, 2 tahun itu boleh diperkenalkan gadget tapi dengan pendampingan orang tua juga dan waktunya dibatasin. Dan gadgetnya mungkin jangan yang langsung yang smart banget gitu ya. Mungkin gadgetnya bisa mulai dari kalkulator dulu ya. Kalkulator atau Tamagotchi mungkin hal-hal yang simple. Iya, kayak kontennya tuh kayak lagu-lagu anak. Jadi orang tua tuh sambil nyanyi juga sama anaknya. Betul, gitu. betul. Kalau buku sendiri sebenarnya sejak dini mungkin aman ya diperkenalkan buat anak-anak. Betul. Oke, itulah kenapa kamu akhirnya mengeluarkan buku anak-anak judulnya adalah Rabbit Hole. Tadi kamu udah cerita bagaimana awalnya dan kenapa namanya Rabbit Hole. Nah, setelah tercetus ide itu, mau buat buku nih buat anak-anak, apa yang langsung kamu lakukan? Langsung cari partner buat gambar, karena kan saya nggak bisa gambar. Ya udah akhirnya bikin buku deh berdua. Oh, jadi masih berdua waktu itu? Iya, sampai sekarang pun kontennya juga masih berdua. Oh, oke. Gitu. Nah, ini dia bukunya nih pemirsa. Bukunya bagus banget deh. Lihat ya, ini gambarnya juga menarik sekali. Bisa dimengerti sama anak-anak dan sangat mendidik ya. Misalnya kayak memperkenalkan tentang Indonesia. Misalnya ini anaknya mau liburan nih. Papa memberikan pilihan berlibur ke Jailolo atau ke Toraja. Aku pilih yang mana ya? Katanya gitu. Nah, pilihannya ada 2 di bawah ini. Dia ada gambar peta, di dalamnya itu ada pilihan. Yang pertama pilihannya itu, kalau pilih ke Toraja, lanjutkan cerita ke halaman 17. Gitu ya, Dev? Betul. Baru kalau pilih ke Jailolo, lanjutkan ke halaman 3. Lucu ya? Jadi anak-anak tuh bisa berkreasi seperti apa yang dia mau. Dengan gambar yang luar biasa. Lalu juga ada pop-up papernya seperti ini pemirsa. Lihat. Ini menceritakan seputar Candi
ada apa ya? Bisa keluar. Imajinasinya gitu. Kamu kepikiran bikin pop up ini gimana ceritanya, Dev? Jadi kan banyak anak-anak Indonesia yang senang berlibur ke luar negeri. Kayak kalau berlibur ke luar negeri itu kayak bangga banget. Nah, padahal banyak banget tempat wisata di Indonesia yang bagus-bagus juga gitu. Ya udah akhirnya saya pikir, oh mungkin kalau bikin pop up, jadi anak bisa lebih tertarik kali ya berlibur di Indonesia. Dan ternyata benar, setelah membaca buku ini banyak anak-anak yang ngajak orang tuanya untuk pergi ke Candi Prambanan, pengen lihat dong Candi Prambanan kayak gimana. Karena waktu pertama kali dibacain mereka ngeliat ini masjid. Oh, mereka tahu ini mereka masjid. candi. Atau istananya Elsa Frozen itu. mereka tuh bingung candi tuh apa sih gitu. Mereka lebih tahu Elsa Frozen dibanding Roro Jonggrang. Iya benar. Gitu. Setelah tahu mereka excited banget, pengen berlibur ke sana dong gitu. Dan akhirnya banyak followers atau yang baca buku ini fotoin ketika anaknya berlibur ke Candi Prambanan. Gara-gara seru banget gitu buku ini. Tapi kamu melihat dengan kehadiran pop up ini lebih efektif juga ya untuk membantu imajinasi anak? Karena anak kan pikirannya masih abstrak, masih konkret. Jadi kalau misalnya melihat sesuatu, kita nggak bisa bilang, meja tuh kayak gini loh. Dia nggak bisa bayangin meja tuh kayak gimana. Harus benar-benar dikasih lihat mejanya seperti ini. Nah, begitu juga dengan candi, harus benar-benar dikasih lihat candinya seperti apa agar mereka tuh tertarik dan tahu candi itu seperti apa. Oke, nah untuk buat kayak begini, kamu nih handmade atau gimana? Jadi kertasnya tuh masih print. Tapi kalau misalnya kayak pop up-nya itu disusun sendiri pakai tangan. Jadi ada tenaga finishingnya. Dan juga menyatukan antara satu lembar ke lembar yang lain itu di lem. Nah, yang lem itu masih manual. Wah, berarti kamu artinya juga membuka lapangan kerja buat banyak orang ya. Berarti sampai sekarang berapa banyak yang membantu kamu untuk ada 138 karyawan. Wow, 138 karyawan dari 2 orang saja. Oh iya. Luar biasa. Kamu ketika membuat ini, itu kita ngomongin dari segi bisnisnya ya. Waktu itu kamu dapetin modal dan lain sebagainya dari mana, Dev? Sendiri. Modal sendiri? Modal berdua sih jadinya. Jadi ya udah deh, yang penting kita jalan berdua dan memang sampai sekarang juga nggak mau buka investor atau apa, benar-benar semuanya modalnya sendiri. Udah berapa lama berarti sampai sekarang? Udah 3 tahun. 3 tahun. Soal profit bagaimana? Maksudnya sudah break even point, udah nutup atau bagaimana? Udah ya? Udah. Maksudnya udah, ini artinya bisa menjadi bisnis yang menghasilkan buat kamu kan ya? Jadi kalau dari awalnya tuh cuman kayak seminggu 2 atau 3 buku yang terjual, sekarang bisa 14.000 buku per bulan yang terjual. Wow, 14.000 buku yang terjual per bulan. Sudah kemana aja bukunya? Udah kemana-mana, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada yang shipping ke Inggris, itu juga ada. Yang biaya ongkos kirimnya lebih mahal daripada biaya bukunya. Bener-bener. Ngomongin soal harga, berapa kamu bandrol satu buku ini? 25.000 sampai 185.000. Oke. Ini ada macam-macam nih bukunya pemirsa. Coba kita cek satu-satu ya. Ini yang ada pop up-nya ya. Iya, betul. Ceritanya juga macam-macam. Ceritanya macam-macam. Boleh kamu jelasin ada cerita apa aja di sini, Dev? Ada macam-macam. Kalau yang ini tuh buat usia 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan. Iya. Bedanya apa sih, Dev, kalau buat 0 sampai 6 bulan? Dan ini hitam putih, karena anak-anak itu penglihatannya masih terbatas. Jadi mereka hanya bisa melihat warna-warna yang kontras, seperti hitam putih, itu kan kontras banget. Kalau warna-warni seperti ini tuh mereka sebenarnya masih buram, masih belum bisa terlalu banyak lihat. Jadi ini untuk stimulasi indera penglihatannya juga. Oh gitu. Jadi pakai warna hitam putih buat mereka. Wah, ini saya juga baru tahu nih bahwa anak-anak 0 sampai 6 bulan warna masih terbatas ya. Iya. Oke, ini untuk 0 sampai 6 bulan lalu ada apa lagi? Ini untuk usia yang lebih di atasnya, 6 bulan sampai 3 tahun. Bedanya apa? Itu udah mulai ada warnanya, tapi masih sederhana. Jadi nggak ada backgroundnya, cuma ada satu objek aja di sini. Sama tulisannya singkat, gitu. Oh oke. Misalnya nih ya, ayah menutup mata dan berhitung. 1, 2, 3 gitu ya. Terus warnanya juga berubah nih, ini dari biru gitu ya, berubah jadi lebih pink. Setelah itu ibu menggendongku dan berkata, ayo bersembunyi. Oke, di sini anak-anak udah mulai, di usia ini anak-anak sudah mulai berimajinasi dengan warna ya, dan gambar. Tapi kan memang mereka nggak bisa terlalu banyak benda-benda atau gambarnya tuh nggak bisa terlalu detail. Makanya ini cuma satu objek aja di sini biar melatih fokusnya anak juga. Oh oke. Nah pemirsa, itu artinya Devi sebagai pembuat buku sangat-sangat memperhitungkan segala sesuatunya gitu ya. Memang banyak pengetahuan di dalamnya seputar anak-anak. Dia nggak sembarangan membuat buku ini. Disesuaikan dengan usia berapa, kebutuhannya apa, dan bagaimana cara dia menangkapnya gitu ya. Supaya lebih efektif. Oke,
Pemirsa, setelah ini kami akan balik lagi. Saya masih akan ngobrol-ngobrol sama Devi. Mungkin ini agak mengagetkan, seseorang yang sangat fokus dengan anak-anak, sangat care dengan anak-anak, sampai buat buku buat anak-anak, ternyata belum menikah. Obrolannya nanti sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di 60 menit inspiratif dan inovatif.